Oke, pada pertemuan yang kelima ini kita masih melanjutkan terkait dengan kredit ya, dengan loan proses ataupun proses kredit, di mana di pertemuan kali ini kita akan membahas detail terkait dengan analisa kredit. Nah, sesuai dengan aturan regulasinya, dasar hukumnya adalah pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 92 yang diperbarui nomor 10 tahun 98, yaitu di mana dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan di awal. Nah, di sini teman-teman semuanya, artinya bahwa bank wajib melakukan analisa atau penilaian permohonan kredit. Nah, maksudnya apa? Maksud dari analisa penilaian yaitu otomatis kajian yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui atau menilai kelayakan suatu permohonan kredit yang diajukan oleh debitur atau calon debitur melalui hasil analisa kredit, dan dapat diketahui apakah usaha debitur tersebut visible, apakah layak, dan juga hasil usahanya bisa dipasarkan atau marketable atau tidak, serta yang paling penting adalah menguntungkan karena menjadi pendapatan atau penghasilan debitur. Jadi yang pertama adalah apakah usaha tersebut layak, kemudian bisa dipasarkan, dan juga menguntungkan, visible, marketable, dan juga profitable. Itulah maksud dari analisa penilaian. Kemudian tujuannya tidak lain untuk memberikan keyakinan yang sangat memadai bagi bank, yaitu di mana usaha atau proyek yang akan dibiayai melalui kredit itu cukup layak dan debitur mempunyai kemauan dan juga kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank secara disiplin, tertib, baik pembayaran pokok maupun bunga. Nah, hal ini sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Nah, kemudian sempat saya singgung di beberapa mata kuliah sebelumnya atau prasyarat mata kuliah praktikum ini, yaitu hal-hal apa sih hal pokok apa untuk penilaian perbankan, yaitu ada 5C. Yang pertama adalah karakter, artinya bagaimana kemampuan, bagaimana bagaimana kemauan debitur itu dalam memahami tentang pelunasan angsuran, pembayaran angsuran, sehingga dia ada mau untuk pembayaran angsuran atau sampai dengan pelunasan di akhir periode. Yang kedua adalah capacity, C yang kedua, atau kemampuan. Di sini itu mencakup kemampuan terkait dengan manajemen dan juga kemampuan untuk installment atau payment angsuran. Nah, di sini dalam kemampuan atau capacity management berarti bagaimana sih cara pengelolaan usahanya, bagaimana sih cara pengelolaan SDM, cara pengelolaan operasional usaha atau perusahaannya, atau memang itu kalau usaha sendiri juga bagaimana cara memanajerialnya. Yang kedua adalah terkait dengan kemampuan membayar. Nah, kemampuan membayar otomatis dari analisa keuangan, dari analisa banyak hal yang terkait dengan kondisi keuangan atau finansial reportnya itu memang mencerminkan bahwa calon debitur layak dan juga sanggup untuk membayar angsuran sampai dengan pelunasan. Kemudian C yang ketiga adalah kapital atau modal. Jadi otomatis ketika seorang debitur atau calon debitur itu mempunyai usaha dan mau mengajukan pinjaman atau pembiayaan, maka otomatis dia harus punya kecukupan, kesanggupan untuk menyediakan modal sendiri, artinya modal awal, modal dasar. Tidak mungkin ketika di bank itu hanya mengandalkan modal dari bank, itu tidak bisa. Kemudian C yang keempat yaitu kolateral atau agunan atau jaminan. Nah, di sini untuk kolateral atau jaminannya yang paling penting adalah memang unsur jaminan yang pihak tanggungankan kepada bank. Bisa berupa sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah, BPKB, kepemilikan kendaraan bermotor,
atau yang lainnya. Dan di sini juga adanya kolateral atau agunan. Jadi sumber dari usaha yang dibiayai juga. Jadi terjamin nih usahanya apa, kira-kira punya potensial kinerjanya bagaimana, itu juga salah satu agunan. Tapi yang paling pokok adalah barang yang dijaminkan di bank. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah condition. Ya, condition dan prospek usaha, ada yang menyatukan seperti itu. Yaitu di sini adalah adanya faktor ekonomi yang mendukung dan mensupport usaha tersebut ada. Artinya apa? Dari lingkungan eksternal, ketika ada usaha dan juga ada perusahaan atau perorangan yang menjalankan usahanya, juga diharapkan mempunyai prospek atau mempunyai ada impact terhadap lingkungan, ada dampak sosial, ada juga faktor eksternal yang mendukung. Jadi ketika ada usaha untuk membuka rumah makan atau warung makan, maka dipastikan juga ternyata dari kondisinya memang di sini banyak karyawan, kemudian anak-anak yang kos, kemudian pelajar dan mahasiswa dan seterusnya. Sehingga inilah faktor kondisi dan prospek usaha yang mendukung. Saya ulangi, yang pertama adalah C, karakter ya atau watak. Yang kedua adalah C, capacity atau kemampuan. Yang ketiga adalah kapital atau modal. Kemudian yang keempat adalah agunan atau kolateral. Kemudian yang terakhir adalah condition, kondisi dan prospek usaha. Inilah hal atau 5 hal yang menjadi prinsip pokok dalam penilaian bank terhadap debitur atau terhadap calon debitur. Nah, kemudian teman-teman semuanya melanjutkan dari verifikasi debitur. Kalau tadi kita sudah bahas atau pertemuan sebelumnya proses kredit dari pemberkasan sampai dengan pencairan, kemudian juga hal-hal pokok apa yang terjadi di dalamnya. Kemudian tadi diawali kita tentang inisiasi atau analisa debitur. Nah, di sini sebagai salah satu bagian analisa debitur itu maka ada verifikasi debitur. Nah, kemudian selain verifikasi debitur ini ada juga istilahnya dengan analisa usaha bagi per atau masing-masing sektor usaha. Nah, kalau untuk verifikasi debitur itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pihak bank? Yang pertama, verifikasi debitur otomatis bertemu dengan debitur. Ya, petugas analis kredit ya ataupun credit officer itu otomatis harus bertemu langsung dengan debitur atau calon debiturnya. Apa tujuannya? Otomatis memastikan bahwa debitur mengajukan permohonan itu memang debitur sendiri, kemudian berapa jumlah plafon sesuai dengan kebutuhan, dan juga tujuan penggunaan dari fasilitas pinjamannya itu. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa debitur itu dalam mengajukan permohonan fasilitas kredit itu memang benar-benar dia sendiri yang menjalankan, dia sendiri yang mengajukan, dan dia yang akan menggunakan. Jangan sampai adanya pinjaman fiktif atau sebenarnya untuk bidang usahanya milik orang lain, saudara dan sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi benar-benar harus bertemu dengan debitur dan memastikan usaha milik debitur. Nah, selain bertemu dengan debitur, yang kedua adalah verifikasi tempat usaha atau visi tempat usaha. Petugas analis ataupun credit officer itu otomatis juga wajib mengunjungi tempat usaha di mana untuk memastikan bahwa usaha tersebut itu ada real ya, memang ada toko misalnya, ada tempat usaha, ada gerainya, ada counter dan sebagainya. Kemudian juga dipastikan bahwa memang petugas ini kantor atau usaha ini layak dibiayai, milik debitur sendiri, kemudian dijalankan oleh debitur. Jadi tadi bertemu dengan debitur, kemudian yang kedua adalah visi tempat usaha. Nah, kemudian terkait dengan verifikasi debitur tersebut, di mana bertemu dengan debitur dan juga visit tempat usaha. Nah, untuk itu di sini pada bagian yang kedua ya, setelah tadi kita bahas tentang verifikasi, tentang analisa awal, kemudian sekarang saya akan menyampaikan tentang analisa kredit bagi
3 sektor usaha. Kenapa 3? Karena memang yang saat ini itu yang real, yang sebagian besar itu hanya pada 3 sektor usaha ini. Yang pertama adalah sektor perdagangan atau trading. Artinya trading itu trading retail ya. Jadi di sini kita akan menganalisa sektor usaha dari sisi penjualan dagangannya, kemudian juga atau sales ya, kemudian juga dari sisi harga pokok pembelian. Nah, di sini benar-benar dari harga pokok itu atau harga pokok penjualan juga kita harus tentukan, karena dari situ kita akan bisa mengetahui modal untuk pembeliannya. Nah, kemudian di sini selain HPP kita juga persentase keuntungannya kurang lebih berapa, kemudian juga ada working investment, atau selain dari operasional usaha secara WI, working investment ini bagaimana, apakah penjualannya secara piutang atau cash dan sebagainya, itu nanti kita bahas. Oke, yang pertama adalah terkait dengan perusahaan perdagangan. Contohnya apa? Banyak sekali, bahkan hampir sebagian besar ada di sektor ini, yaitu adanya penjualan, baik itu offline online, kemudian retail, kemudian komersial, kemudian juga ada istilahnya penjualan UMKM, mikro, kemudian pedagang kecil dan seterusnya. Nah, di sini dari sisi penjualan maka bank harus bisa meminta data terkait dengan catatan penjualan, yaitu bagaimana penjualan hariannya, kemudian bagaimana secara 1 bulan itu berapa jumlah hari kerja di bulan itu, kemudian harus direkap nota-nota pembelian ataupun penjualannya, kemudian catatan persediaan barang awal, kemudian ditambah dengan pembelian di bulan itu, kemudian dikurangi persediaan akhir barang, maka di situ akan bisa diketahui berapa barang atau berapa yang bisa dijual atau yang saat itu atau di bulan berjalan terjual. Kemudian dari catatan-catatan ini maka harus juga diketahui dalam atau tercerminkan di dalam mutasi kredit net ya pada rekening giro, atau bisa diketahui total kredit net pada rekening tabungan atau giro. Ya, ini dari sisi dokumen administratif ya, catatan penjualan, rekap nota-nota, kemudian catatan persediaan awal, pembelian dalam bulan dan juga persediaan akhir. Kemudian yang kedua setelah dari administratif, dari sisi sales penjualan adalah dari wawancara. Nah, wawancara ini otomatis harus in-depth interview, wawancara yang mendalam, berapa sih omset harian, kemudian bagaimana frekuensi pembelian barang dan juga rata-rata pembelian di bulan itu atau di dalam bulan-bulan sebelumnya, sehingga untuk mengukur bahwa bulan ini kondisinya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah kalau memang penjualan itu bisa dikuantifikasikan ya, dikuantifikasikan artinya itu dalam bentuk unit, kemudian kilogram, liter, ton dan seterusnya, maka otomatis penjualan nanti dikalikan harga persatuan barang tersebut berapa. Jadi harus detail bagaimana omset hariannya, bagaimana frekuensi pembelian barang, dan juga bagaimana jumlah dalam kuantitas, dalam kuantifikasi berapa dalam bulan tersebut yang dibeli dan juga yang laku terjual dalam satuan yang dijelaskan. Kalau memang itu perusahaan kelontong ya per pieces masing-masing. Kalau memang perusahaan minyak goreng misalnya ya berarti per ton, per liter dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga selain administratif, kemudian tadi juga adanya wawancara, pengamatan fisik. Nah, secara pengamatan fisik itu inilah yang tempo hari kita bahas tentang on the spot, aktivitas usaha pada saat kunjungan petugas itu bagaimana, kemudian berapa banyak pembeli dikalikan rata-rata jumlah pembelian. Jadi dalam satu ya mungkin bisa 1-2 jam nih petugas bank itu akan nongkrong ya, akan mengamati
aktivitas usaha. Terus jumlah jenis barang yang dijual, kemudian jumlah persediaan di gudang, dan omset itu bisa untuk pengamat kita salah satu objek yang akan kita amati. Ya, jadi aktivitas usahanya, jumlah jenis barang yang terjual, kemudian persediaan di gudang. Kemudian dari sinilah kita akan diketahui misalnya di bulan ini itu ada nggak perubahan sales atau penjualan. Misalnya pada bulan ini kok ada penurunan, terus penurunannya itu karena apa, itu harus benar-benar ditelusuri atau dicari penyebabnya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan perubahan sales itu, maka persentase kenaikan misalnya nih pada bulan-bulan tertentu, pada bulan-bulan Juni atau pada saat kenaikan ataupun tahun ajaran baru, kan kadang kebutuhan masyarakat dialokasikan untuk sekolah. Kemudian pada sekitar menjelang Lebaran dan puasa dan Lebaran biasanya juga ada lonjakan kebutuhan pokok. Nah, disinilah harus dianalisa. Kalaupun ketika di luar event-event tersebut, musiman tersebut harus ada rata-rata. Kalau ada kenaikan sebabnya apa, kenaikan wajar atau tidak, berapa lama, dan juga seberapa mempengaruhi tentang penurunan penjualan, ya. Jadi itu dari sisi sales atau penjualan. Kemudian dari sisi harga pokok pembelian atau penjualan. Di sini harga beli barang yang akan dijual, modal beli barang dagangnya berapa, harga pokok pembeliannya berapa. Nah, dari inilah harga belinya berapa, harga jualnya berapa, maka akan diketahui adanya persentase, ya, adanya perubahan, penyebab penurunan, peningkatan, persentase perubahan terhadap terhadap penjualan secara total. Jadi intinya benar-benar harga beli berapa, harga jual berapa, ini harus dianalisa. Kemudian yang terakhir terkait dengan penjualan itu adalah persentase keuntungan, yaitu biasanya nih kalau perdagangan atau retail itu keuntungan berkisar antara 5-20%. Tentunya tergantung dari lama atau seberapa lama usaha itu berjalan. Kemudian berdasarkan skala usaha secara umum itu diketahui itu adalah eceran atau grosir, kita harus pastikan. Saya keuntungan itu akan mempengaruhi. Ketika ke grosir, kemungkinan keuntungannya itu tidak sebesar kalau memang eceran, karena memang penjualan atau harga jual eceran lebih tinggi. Kemudian berdasarkan besar kecilnya omset, cara penjualannya ini akan diketahui persentase keuntungan. Misalnya cara penjualannya kok cash, biasanya ya dengan harga yang satu tunggal. Tapi ketika ada kredit barangkali di sini menerima untuk pembelian kredit. Nah, ketika kredit itu tentunya akan ada perubahan persentase keuntungan dan juga cash flow-nya. Bagaimana saat harusnya bisa langsung masuk seharga 100.000, tapi karena misalnya kok dengan kredit bisa 2 kali 3 kali, tentunya dengan harga yang berbeda karena adanya persentase keuntungan kalau menyicil. Kemudian biaya penjualan itu harus diketahui juga, dinilai, kemudian administrasi dan juga tenaga kerja. Berapa sih untuk BTK-nya, untuk biaya tenaga kerja. Nah, itu dari sisi sales atau penjualan. Kemudian terkait dengan working investment, artinya dari faktor investasi, dari faktor keuntungan dari bisnis atau keuntungan secara umum, yaitu harus diketahui juga bagaimana mengalirnya dana. Apakah yang pertama adalah dalam penjualan secara kredit, tentunya kita punya piutang. Nah, piutang ini juga harus tercatat, list piutang dan kredit termnya itu, serta persentase atau kemungkinan adanya macet, itu juga harus detail. Ketika kita melihat piutang, maka kita akan mencatat nih sebenarnya masih punya aset yang di tempat klien atau pelanggan, tapi belum 100% dikembalikan. Kemudian adanya persediaan barang. Ini secara persediaan barang juga harus diketahui, list persediaan barangnya, visit ke gudang memang real ada, kemudian ada enggak barang yang retur, ada yang tidak laku, dan seterusnya. Dan juga yang penting adalah dari sisi working investment itu adalah hutang, yaitu saat melakukan pembelian barang ke grosir atau ke kulaan, ya, ke tenggula itu, apakah dia membeli secara cash atau kredit, list hutang dan bagaimana
waktu atau termnya juga harus diketahui, melihat kemampuan dan kualitas pembayaran hutang itu. Jadi ada loh toko atau usaha yang memang dia juga dalam pembeliannya juga mencicil atau hutang juga. Jadi ini juga diperhatikan juga. Berarti masih ada kewajiban. Ada kewajiban, selain kewajiban terhadap bank, juga kewajiban saat pembelian barang dagangan. Ini harus didetail juga. Nah, itu adalah analisa apa saja yang harus diperhatikan untuk sektor usaha perdagangan. Yang kedua adalah untuk usaha manufaktur atau produksi, ya, atau industri. Nah, di sini dari sisi penjualan, karena dia itu manufaktur, ya, otomatis dari dokumen tertulisnya otomatis dia bisa dari laporan laba rugi juga, neraca, kemudian rekapitulasi nota-nota pembelian dan penjualan, kemudian catatan persediaan awal sama dengan perdagangan, ya. Jadi catatan persediaan awal dikurangi pembelian, ditambah pembelian, kemudian dalam bulan tersebut kemudian dikurangi persediaan barang akhir sehingga diketahui berapa mutasi dari barang yang keluar. Kemudian total mutasi kredit juga, net kredit pada rekening atau account bank. Nah, ini kalau produksi, karena kan apapun produksi kan juga otomatis akan melakukan penjualan, ya. Penjualan bisa kepada distributor, depo dan seterusnya. Kemudian dari sisi wawancara juga otomatis kalau penjualan dari produk manufaktur ini bisa dikuantifikasikan dalam bentuk lusin, kodi, meter dan sebagainya, maka akan ditentukan harga rata-rata. Nah, dari sini juga otomatis hasil produksi bisa diperhitungkan juga per hari berapa, per minggu berapa, sehingga bisa diperhitungkan per bulan. Itulah kalau dari sisi penjualan. Nah, pengamatannya bagaimana? Ketika kita melakukan analisa usaha, verifikasi debitur terkait dengan manufaktur atau industri ataupun produksi, ya, maka otomatis pengamatannya adalah jumlah mesinnya, bagaimana penunjang usaha atau pabrik, ya, kemudian juga bagaimana atau berapa jumlah tenaga kerja dan juga waktu kerjanya, kemudian kapasitas produksi dalam hitungan jam per hari, kemudian per hari berapa per bulan, sehingga itu juga benar-benar diperhitungkan. Jumlah persediaan di gudang dibanding dengan omset ini juga harus diperhitungkan. Nah, kalau terjadi perubahan naik turunnya sales seperti yang tadi saya sampaikan di yang perdagangan, maka untuk di manufaktur ini juga akan diketahui kalau ada perubahan, kenapa nih penyebab kenaikan atau penurunan, kemudian persentase kenaikannya ini wajar atau tidak, kemudian berapa lama, dan penambahan mesin ataupun alat pabrik, alat perusahaan itu meningkatkan kapasitas produksi atau tidak, atau penambahan mesin itu diperlukan atau tidak, sehingga bisa diketahui adanya ini terjadi karena perubahan penjualannya, bisa jadi karena adanya penambahan alat usaha. Nah, kemudian dari sisi faktor SDM atau tenaga kerja adalah penambahan jam kerja atau tenaga kerja atau beban tenaga kerja. Ini juga diketahui ketika ada perubahan sales ini, apakah karena adanya penambahan jam kerja atau perubahan dan seterusnya, sehingga diketahui penyebabnya apa dan seterusnya. Ini juga harus dianalisa oleh pihak bank. Nah, dari harga pokok penjualan, ya, dari harga pokok pembelian juga di sini bahan baku, otomatis ketika ini manufaktur harus diketahui bahan bakunya, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam produksi barang-barang dagangan atau barang produksi ini juga harus diperhatikan. Kemudian kalau ada perubahan, penyebab penurunan peningkatannya apa, persentasenya perubahan terhadap sales apa, apakah masih wajar atau tidak. Nah, ketika kita bicara tentang persentase keuntungan, ya, kalau tadi kita pada saat yang perusahaan atau jenis usaha perdagangan adalah interval di sekitar 5-20, itu untuk keuntungan persentase rata-rata, ya, yang wajar. Kemudian kalau persentase untuk manufaktur ini apa ternyata bisa lebih tinggi, yaitu berkisar antara 10-30. Nah, di sini otomatis kenapa kok kalau industri lebih apa? Saya ulangi terkait dengan persentase keuntungan, ya. Persentase keuntungan di sini kalau manufaktur berkisar antara 10-30. Kemudian juga harus diketahui
kalau ini produksi atau manufaktur kan cenderung memang faktor SDM sangat berperan, karena memang buruh atau tenaga kerjanya ini hal yang vital ya, sehingga bagaimana modal dari sisi SDM ini juga benar-benar diperhatikan terkait dengan pengeluaran BTK-nya atau biaya tenaga kerjanya. Kemudian harus dicek juga ini sebagai manufaktur itu home industry atau memang dia mass production atau memang sudah skala yang tinggi, skala yang banyak kolektif ya, atau hanya memang dia hanya by kalau home industry versus dengan modern industry. Kalau home industry kemungkinan hanya by pesanan, kemudian juga home industry itu masih kecil dibanding dengan modern industry. Nah, kalau home industry biasanya ini apakah berdasarkan job order dan juga apakah memang mass production, kayak misalnya memang sudah rutin misalnya ini konveksi setiap saat itu memang selalu mendapatkan order setiap bulan, setiap 3 bulan sekali dan seterusnya. Nah, di sini juga harus diketahui dari persentase keuntungan itu bagaimana penjualan atau metode penjualannya, apakah cash atau kredit, sama dengan yang perdagangan konvensional. Kemudian kalau tentang rentang penjualannya dia sudah ekspor atau masih lokal, ini juga mempengaruhi persentase keuntungan. Nah, disinilah kemudian tentang pesaing juga bisa menjadi faktor. Jadi itulah yang terkait dengan persentase keuntungan di manufaktur. Kemudian untuk terkait dengan working investment-nya juga sama, ada piutang, ada persediaan dan hutang. Artinya ketika piutang, ada nggak nih saat penjualan dari industri kita atau industri nasabah itu, debitur itu cash atau kredit. Kemudian dari persediaan juga dipastikan list persediaan barang, visit ke gudang, dan dari hutang juga pada saat pembelian bahan baku apakah secara cash atau kredit. Ya, jadi itu terkait dengan working investment-nya. Nah, kalau begitu secara umum kalau industri pun tetap ada sisi analisa penjualan, kemudian dari sisi dari analisa working investment-nya, artinya bagaimana proses ataupun secara cash flow-nya itu dari piutang, persediaan dan hutangnya bagaimana. Itu dari yang manufaktur. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah analisa usaha bidang services, bidang jasa ya. Jadi kalau tadi kita adalah yang pertama ada perdagangan umum ya, perdagangan umum. Yang kedua adalah tentang manufaktur, usaha manufaktur, dan yang terakhir adalah bidang service atau jasa. Nah, di sini dari sisi kalau jasa tentunya tidak ada penjualannya, tidak ada sales. Kalaupun ada sales mungkin lebih ke marketing untuk branding. Nah, tapi di sini adalah kalau jasa mungkin lebih dari kependapatannya bagaimana, hasil income-nya. Nah, di sini harus ada dokumen tertulis juga harus diketahui, harus dicek oleh pihak bank, yaitu dokumen tertulisnya catatan pendapatan harian, catatan berapa hari kerja di bulan itu sehingga totali secara per bulan berapa. Kemudian daftar tarif jasa. Nah, dari daftar tarif jasa ini dikalikan rata-rata jumlah customer per hari, per minggu, dan per bulan. Kemudian total mutasi kredit net yang ada di rekening kayak seperti usaha sebelumnya, itu juga sebagai dokumen tertulis yang menunjukkan adanya cash in di rekening. Kemudian rekap order. Nah, di sini jadi otomatis harus benar-benar detail pendapatan per hari, per bulan, per minggu. Kemudian daftar tarif jasanya, mutasi kredit ini mutasi kredit net maksudnya ya, mutasi di tabungan. Kemudian dari sisi wawancara, selain dokumen tertulis, secara wawancara otomatis akan digali pendapatan hariannya bagaimana dibanding dengan dokumen yang sudah diterima. Kemudian rata-rata jumlah customer, rata-rata waktu pelayanan setiap harinya, per customer berapa menit, kemudian per hari sampai berapa melayani berapa customer, itu harus detail. Nah, otomatis credit analyst atau credit officer juga harus visiting, harus pengamatan, harus on the spot bahwa aktivitas usaha pada saat kunjungan paling enggak 1-2 jam lah, sama ada berapa nih customer yang datang, rata-rata pendapatan memang real sesuai, kemudian jumlah prasarana yang ada di lokasi atau tempat usaha, jumlah tenaga kerja ini juga untuk diamati. Oh iya, memang real ada usaha ini. Kemudian adanya perubahan pendapatan juga harus diketahui. Misalnya di bulan-bulan ini kok sepi, dari 6 rentang bulan pendapatan kok turun naik. Nah, ini wajar tidak? Persentase kenaikannya apa? Penambahan
apakah ada pengurangan SDM dan seterusnya. Ini juga sebagai salah satu yang harus dianalisa. Kemudian harga pokok penjualan maupun harga pokok pembelian. Nah, di sini juga biasanya kalau jasa kan kita tidak ada, ya kalaupun ada kecil sekali ya. Jadi mungkin biaya untuk pembelian awal mungkin bahan dasar atau modal dasar awal. Tapi jadi ketika sudah running, maka itu tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang, misalnya seperti itu. Nah, di sini juga stabil, kemudian juga persentase keuntungannya. Nah, ini karena memang tidak ada pembelian penjualan yang rutin, tapi lebih kepada jasa, maka persentase keuntungan biasanya ya secara umum itu besar ketika itu usaha layanan atau jasa, yaitu berkisar sampai 30-60%. Nah, inilah karena memang kalau jasa itu kan lebih tidak jual beli, tidak ada barang dan sebagainya, sehingga otomatis bisa optimal secara keuntungan. Nah, di sini tinggal ketika keuntungannya bagus, maka persentase keuntungan itu harus diketahui. Ini bagaimana pesaingnya, bagaimana kendala atau tantangan, kemudian ini apakah layanan usaha perorangan atau badan usaha dan seterusnya, kemudian perlengkapannya bagaimana, kemudian jumlah tenaganya juga bagaimana. Inilah yang terkait dengan persentase keuntungan. Nah, untuk walk-in investmentnya itu relatif kecil karena kan pembiayaan tidak ada pembelian, apalagi pembelian yang mungkin secara cicilan atau kredit, pembelian barang tidak ada ya. Jadi relatif kecil, tidak ada hutang. Terus juga sepertinya kalau misalnya itu usaha barbershop, laundry, sepertinya kalau untuk yang non cash juga jarang ya misalnya itu kredit. Jadi lebih simple dalam analisa dan pembukuannya. Itu kalau untuk jasa atau service. Nah, kemudian kalau terkait dengan pengeluaran rumah tangga, jadi teman-teman jangan lupa juga hal yang penting pada saat analisa kredit adalah justru pengeluaran biaya hidup atau pengeluaran harian. Nah, pengeluaran rumah tangga ini benar-benar dicermati. Ada berapa tanggungan dalam rumah, dalam keluarga, nasabah atau debitur, kemudian pengeluaran rumah tangga, kemudian berapa besar biaya pengeluaran rumah tangga dan pribadi, kemudian juga jumlah tanggungan, analisa kewajarannya berdasarkan lokasi, kemudian semakin besar pendapatan biasanya otomatis pengeluaran memang ada peningkatan karena merasa saya ada untuk cost-nya, untuk biayanya. Jadi seperti itu. Jangan sampai mengabaikan ini karena memang ketika ada pendapatan atau penghasilan ternyata pengeluaran rumah tangga besar. Kemudian ingat pada saat kita salah satu analisa adalah gaya hidup. Gaya hidup nasabah debitur juga harus dicermati. Ternyata debitur ini kok suka mengoleksi barang-barang antik. Dia tidak sayang untuk membeli barang-barang dengan harga yang mahal. Nah, ini harus diantisipasi. Pengeluaran rumah tangganya bisa jadi membengkak seperti itu. Nah, disinilah ketika konsep laporan analisa kredit, maka pengeluaran usaha biasanya mengalami peningkatan penghasilan lainnya, kemudian pengeluaran usaha biasanya dalam laporan analisa kredit, pengeluaran usaha biasanya mengalami peningkatan. Jadi karena kan ketika ada pengeluaran usaha, dengan semakin maju semakin besarnya usaha, otomatis ada peningkatan. Kemudian penghasilan lainnya juga harus disebutkan, dimasukkan. Kemudian pengeluaran lainnya disesuaikan. Kemudian juga adanya kewajiban kalau emang dia ada kewajiban untuk pengeluaran biaya atau angsuran. Kemudian kemampuan membayar atau idenya juga bagaimana. Jadi ketika dia mendapatkan pendapatan total dalam 1 bulan 15 juta. Kemudian untuk pengeluaran yang lain, angsuran di bank yang lain adalah ada 5 juta, berarti masih ada 10, maka berapa sih kemampuan bayar yang masih untuk nanti kita analisa pada pengajuan pinjaman di tempat kita ya. Jadi itulah secara konsep analisa kredit. Nah, kalau untuk administrasi atau dokumentasi ya otomatis di sini harus benar-benar dikomplit atau dilengkapi dari dokumentasi, baik setiap analisa dari awal penjualan, dari walk-in investmentnya, kemudian juga itu semua harus diminta dan harus terfile secara baik. Nah, di sini kalau memang setelah analisa ini sudah berjalan, maka otomatis
nanti ada kebutuhan kredit seperti yang saya sampaikan di sesi sebelumnya, dan di situ otomatis bisa dilakukan pencairan sampai dengan penarikan dari kredit. Nah, jadi itu kemudian jangan lupa juga bank itu melakukan monitoring. Jadi bagaimana setelah melakukan pencairan kepada debitur, maka dipastikan proses pembiayaan sesuai dengan ketentuan, pastikan persyaratan terpenuhi, monitoring portofolionya, perkembangan usahanya kita maintain, kemudian bagaimana pemenuhan kewajiban nasabahnya, disiplin atau tidaknya, itu benar-benar harus dilakukan maintain nasabah. Nah, inilah secara garis besar analisa kredit dan juga verifikasi debitur terkait 3 jenis usaha yang memang sebagian besar saat ini berjalan ya di lingkungan kita. Jadi itu kalau dari sesi pemaparan, mungkin ada yang masih ada pertanyaan kurang jelas atau ada sharing nih. Dari sharing mungkin bisa teman-teman sendiri, lingkungan, saudara dan sebagainya. Mari kita masuk di sesi diskusi atau tanya jawab. Oke ya, terima kasih terkait dengan pemaparan. Setelah ini kita silakan kalau emang ada yang mau didiskusikan terkait dengan materi hari ini. Oke, terima kasih.